Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eka pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengetahui nih alasan apa saja yang melatar belakangi penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, penjelajahan tersebut melahirkanlah suatu kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Eropa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini pertama-tama ada lukisan, yaitu lukisan The Age of Reconquista, di mana lukisan ini menggambarkan mengenai semangat balas dendam yang dilakukan bangsa Eropa karena kekalahannya dan juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, berikutnya dimulailah suatu penjelajahan yang pertama oleh bangsa Portugis. Nah, di sini ada gambar Pangeran Henry. Prince Henry ini dia melakukan penjelajahan di pantai Afrika Barat pada abad ke-14. Nah, dia juga dijuluki sebagai sang navigator karena dia yang memulai penjelajahan bagi bangsa Portugis. Berikutnya di sini ada gambar siapa? Mungkin kalian pernah lihat, pernah ketemu. Di sini adalah Bartolomeus Dias. Nah, beliau ini mencapai Tanjung Harapan pada saat dia melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1487 di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Berikutnya masih di penjelajahan bangsa Portugis, yaitu ada Vasco da Gama. Nah, dia ini kalau tadi Bartolomeus Dias dia hanya mencapai Tanjung Harapan Afrika Selatan, sekarang Vasco da Gama sudah berhasil mencapai ke India pada tahun 1498. Kita lihat ya peta penjelajahannya. Nah, di sini di gambar sini terlihat yang di samping yang garis panah warna orange itu merupakan jalan penjelajahannya Bartolomeus Dias yang hanya mencapai Afrika yaitu Tanjung Harapan, sedangkan di sini yang berwarna hijau tanda panahnya yaitu menggambarkan perjalanan dari Vasco da Gama yang sudah mencapai ke India. Begitu ya. Itu adalah penjelajahan bangsa Portugis. Berikutnya Oke, masih di bangsa Portugis masih ada yang namanya Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso Albuquerque ini dia dijuluki dengan nama The Great Conquistador. Nah, dia ini kalau tadi sampainya di Tanjung Harapan Afrika Selatan, sampainya di India. Nah, Alfonso Albuquerque ini berhasil tiba di Indonesia dulunya ya dan mengalahkan Kesultanan Malaka. Nah, karena pada saat sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, di Indonesia ini masih dalam masa kerajaan Islam. Begitu ya yang sudah kita pelajari di kelas 10. Kemudian datanglah bangsa dari Eropa ke Indonesia dan memulailah kolonialisme dan imperialismenya di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah Alfonso de Albuquerque dan dia berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Berikutnya yaitu penjelajahan bangsa Spanyol. Yang pertama ini adalah gambar siapa? Mungkin pernah lihat di geografi atau pernah kalian baca-baca cerita sejarah kayak gitu ya. Di sini adalah Christopher Columbus yang waktu itu dia diperintahkan oleh Raja Spanyol untuk menemukan jalan laut ke India, tapi dia tersesat ke Amerika Serikat yaitu di San Salvador pada tahun 1492. Jadi si Columbus ini dia mengira bahwa San Salvador ini adalah
India gitu ya. Kemudian tokoh berikutnya ini adalah Magellan. Jadi dia adalah Ferdinand Magellan yang menemukan Filipina pada tahun 1521. Tapi sayang banget Magellan ini pada saat dia tiba di pantai Filipina, dia langsung dibunuh oleh penduduk asli Filipina pada saat itu. Berikutnya masih di penjelajahan Spanyol, tokoh selanjutnya yaitu adalah Hernando Cortés. Dia ini melakukan penjelajahan ke Meksiko dan berakhir dengan penaklukan suku Aztec yang ada di Meksiko. Berikutnya masih di Amerika yaitu yang masih melakukan penjelajahan ke Amerika yaitu ada Francisco Pizarro. Nah, beliau itu mencapai Peru dan berhasil menaklukkan serta memusnahkan peradaban Inka, yaitu suku asli di Peru sana ya. Nah, kemudian setelah tadi Portugis, Spanyol, kita beralih kepada penjelajahan bangsa Belanda. Jadi penjelajahan bangsa Belanda ini dimulai, penjelajahan samudranya dilatar belakangi karena konflik politik yang berkecamuk di Eropa kayak gitu. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi yang memulai suatu penjelajahan bagi bangsa Belanda. Yang kedua yaitu karena Raja Portugis dan Raja Spanyol bersekutu nih, bergabung untuk menghancurkan jaringan dagang Belanda. Mereka ini menghalang-halangi kapal dagang Belanda yang sedang berlabuh di Lisbon, seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut juga yang mengakibatkan bangsa Belanda ini harus mencari komoditas dagang sendiri ke dunia timur, salah satunya ke Indonesia. Nah, hal tersebutlah yang mengawali kolonialisme Belanda terhadap Indonesia nantinya ya. Nanti pada pertemuan sebelumnya kita membahas kolonialisme di Indonesia. Hari ini kita membahas dulu lahirnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Eropa. Tadi ya, karena Belanda harus mencari komoditas dagang sendiri, jadi dia pergi ke dunia timur. Nah, salah satunya adalah untuk mencari rempah-rempah. Dan dia pun bangsa Belanda mendapatkan informasi mengenai penjelajahan ini dari pelaut yang namanya Jan Huygens van Linschoten. Nah, beliau ini merupakan pelaut yang dulunya sering menjelajah bersama kapal dagang Portugis. Jadi dia membantu memberikan informasi kepada bangsa Belanda dalam melakukan penjelajahan samudra. Nah, berikutnya ada Cornelis de Houtman. Jadi beliau ini berhasil tiba di pelabuhan Banten. Berbeda kalau tadi Magellan itu kan langsung dibunuh sama penduduk asli. Nah, berhubung orang-orang Indonesia ini ramah, baik, jadi kedatangan Cornelis de Houtman ini disambut baik oleh penduduk setempat. Nah, tapi cerita selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya mengenai Cornelis de Houtman. Beliau datang ke Indonesia pada tahun 1596 tepatnya di pelabuhan Banten. Begitu ya. Jika ada pertanyaan pada pertemuan hari ini, silahkan ditanyakan pada fitur pesan yang ada di e-learning. Oke ya, semoga dengan pembelajaran hari ini kalian mendapatkan pengetahuan yang baru dan jangan pernah bosan untuk belajar, selalu lakukan yang terbaik dalam setiap proses pembelajaran. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.